Tumben ibu-ibunya banyak nih. Oke, kita mulai. Oh iya benar dangdutan. Kita mulai nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqani fahma. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada subuh kali ini, sampai pada pagi hari ini Allah masih mampukan langkah kaki kita, Allah masih mampukan jiwa raga kita, hati kita, batin kita untuk terus bisa bagaimana berjamaah salat subuh di musola dalam Giripeni ini. Insya Allah satu langkah kita menuju ke musola ini Allah akan angkat derajat kita, dan satu langkah kita menuju ke masjid ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Betapa banyak sekali ganjaran-ganjarannya ketika di waktu subuh, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Kenapakah Allah menurunkan keutamaan-keutamaan di waktu subuh? Karena hanya orang-orang dipilih dan orang-orang terpilihlah yang bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Maka kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat itu semua. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada role model terbaik kita. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga saya, panjenengan dan keluarga kita yang ada di rumah termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, gimana kabarnya subuh kali ini? Semua sehat nggih? Pak Danu sehat? Sehat tak? Sadit sehat? Pak Lurah sehat? Pak Eri? Ibu-ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, kalaulah manusia itu diberikan dua kenikmatan ini, maka manusia ini akan sering lalai. Manusia ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa pertama kata Rasulullah? Nikmat sehat. Orang niku kalau diberikan nikmat sehat, kalau diberikan nikmat sakit nggih. Oh ya Allah, aku sakit ya. Besok nek sehat, aku pengen beramal soleh, aku pengen berjamaah. Begitu sehat lali. Betul. Manusia. Apakah Mas juga gitu? Ya sama, saya juga seperti itu. Cuman bagaimana penyikapan kita terhadap nikmat sehat tersebut. Dan yang kedua kata Rasulullah, nikmat yang membuat manusia lalai itu adalah nikmat sempat atau nikmat waktu luang. Ketika kita dalam kesibukan duniawi kita, kesibukan dalam pekerjaan kita, ya Allah enak banget ya majelis taklim, oh enak banget ya bisa berjamaah. Tapi ketika kita diberikan waktu luang, akhirnya kita malah lalai, sering lupa tentang hal itu. Nah maka yang wajib kita syukuri sampai detik ini, sampai subuh kali ini, yakni adalah mensyukuri nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena sebuah hal yang sangat luar biasa yang Allah tanamkan dalam kehidupan kita. Allah mengatakan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila dia bersyukur atas nikmatku kata Allah, la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmatnya. Tapi warning dari Allah, wala in kafartum, apabila dia kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih.
Maka kalau mau melihat nikmat yang barokah itu, coba ketika perekonomian kita meningkat, itu meningkatkan atau mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau perekonomian kita, keuangan kita meningkat, justru melalaikan kita dengan Allah, maka itulah disebut dengan istidraj atau kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan. Maka kita nggak perlu iri dengan orang yang sedang perekonomiannya tinggi, nggak perlu iri dengan orang yang keuangannya tinggi. Irilah kepada mereka-mereka semua ketika mereka pergunakan semua itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga rezeki kita, semoga kesibukan kita senantiasa barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu muncul pertanyaan, terus berkah niku nopo, Mas? Berkah niku definisinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Pak Danu pindah ke Kulon Progo misalnya, istri tambah sayang, berarti berkah. Loh, ini serius, bertambahnya kebaikan. Anak jadi manut sama Pak Danu, itu juga disebut dengan berkah. Loh, kita hidup di dunia nyari apa sih kalau nggak nyari berkah? Betul kan? Betul. Nah, maka ketika orang mau mencari berkah niku, maka butuhlah ilmu. Nah, maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah niku pernah berkata bahwasanya kalau orang mensyukuri nikmat itu minimal dengan 3 cara. Dengan berapa? 3 cara. Yang pertama dengan lisannya, paling ringan, paling enteng, paling sering kita ucapkan, yakni adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Orang kalau diberikan nikmat mengucapkan alhamdulillah itu biasa. Tapi kalau orang diberikan ujian, diberikan cobaan, mengatakan alhamdulillah, itu luar biasa. Karena kita belum dikatakan beriman kepada Allah sebelum kita diuji. Maka kalau kita diuji sama Allah, sedang perekonomiannya terhimpit, misalnya ada hal suatu dalam kehidupan kita yang belum kita capai, jangan mengatakan langsung, ini Allah nggak adil sama aku. Enggak. Bisa jadi kita diberikan ujian agar kita naik level untuk selanjutnya. Seperti itu. Dan yang kedua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika engkau bersyukur, maka gunakanlah hatimu. Meyakini sepenuhnya bahwasanya kenikmatan yang datang dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menggunakan potensi kita, kesehatan kita, pemikiran kita, harta-harta kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Maka alhamdulillah ini kayaknya subuh ini harus sering digencarin terus ya. Memang kemarin karena kebingungan nyari ustadz ya. Karena nek waktu subuh, minggu subuh itu kan banyak sekali jadwal-jadwal rutin nggih. Ya ibaratnya kalau band-bandan itu ya saya band pembuka lah seperti itu. Saya ini band cadangan seperti itu. Tapi mboten napa-napa nggih. Semoga tidak menghalangi, tidak mengurangi semangat jenengan untuk terus bermajelis ilmu. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang dia menempuh satu perjalanan ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauh tempuhan dia menuju ke masjid, semakin jauh dia menempuh tujuan ke majelis ilmu, maka akan semakin mudah dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Mbah Biman. Loh. Saya juga dekat bro. Ya, tapi kita kan memberikan contoh ya, kita memberikan personalitinya beliau seperti itu. Kita berkaca dalam diri kita, ya Allah kita dekat dengan masjid, dekat dengan musola, dekat dengan majelis taklim. Kemana hati kita saat ini? Memang perkataan ini benar. Perjalanan ke musola, perjalanan ke majelis ilmu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sedekat apapun tempatnya, tapi kalau hatinya jauh, pasti tak akan sampai. Begitupun sebaliknya, sejauh apapun tempatnya, tapi kalau hatinya dekat, pasti dia akan sampai. Nah, maka PR terbesar kita saat ini adalah bagaimana mentauhidkan hati kita dengan musola, mentauhidkan hati kita dengan masjid, bagaimana mentauhidkan hati kita dengan majelis ilmu. Insya Allah kita akan dimudahkan setiap langkah kita, beraktivitas kita, berkeluarga kita, mencari keuangan kita, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita
menuju ke masjid, menuju ke musola, sedang bermajelis ilmu, sedang menghidupkan agama Allah, disebutkan kita ini sedang berbisnis intan, Pak. Sedang berbisnis apa? Intan. Apa itu? Intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang dia menolong agama Allah, dia akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sedikit cerita, Pak. Di Yogyakarta itu saya punya teman-teman itu marbot masjid, Pak. Saking dia ikhlasnya ngurus masjid, sakingnya dia berintan surullah kepada Allah, mengurus agama Allah, mengurus masjid Allah, akhirnya dia diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, apa? Hadiah umroh gratis. Karena ini sudah janji Allah. Allah akan bereskan dapurnya, Allah akan bereskan kehidupannya ketika dia mau bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar. Terhimpit ekonomi, diberikan jalan keluar. Ada permasalahan keluarga, diberikan jalan keluar. Ada permasalahan dalam perekonomian, diberikan jalan keluar. Min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Maka majelis ilmu itu, ilmu yang datang dalam diri kita itu senantiasa menjadikan diri kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu niku, Pak, ilmu niku, Bu, digunakan sebagai cermin untuk mengoreksi diri sendiri. Oh, sudah sejauh mana sih kesalahan saya? Oh, sudah sampai mana sih pemahaman saya? Jangan sampai ilmu niku digunakan untuk sebagai kaca spion, hanya untuk mengoreksi orang lain. Nah, maka Syekh Az-Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'alimnya di situ dijelaskan minimal kalau kita bermajelis ta'lim ada 3 hal yang perlu kita niatkan. Ada berapa? 3. Yang pertama ini adalah li wajhillah, atau mengharap wajah Allah atau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung daripada niatnya dan kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Subuh kali ini, yuk saya mengajak jenengan semua, saya mengajak diri pribadi, bersama-sama kita ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah nanti kita pulang juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Syekh Az-Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'alimnya menjelaskan, ketika engkau bermajelis ilmu maka niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Nyun sewu, Pak, nyun sewu, Bu. Banyak sekali saat ini orang yang belajar ilmu agama hanya untuk menyerang orang lain, betul? Banyak orang saat ini belajar ilmu agama untuk merendahkan orang lain, hanya untuk sebagai titelnya di sosialnya, di masyarakatnya. Maka Syekh Az-Zarnuji mengatakan, engkau bermajelis ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Karena orang yang selalu merasa bodoh itu dia pintar, dan orang yang selalu merasa pintar itu dia bodoh. Makanya kenapa sampai saat ini gurunda-gurunda kita, habaib masih pada belajar, karena mereka ingin menghilangkan kebodohan-kebodohan mereka. Lah kita ustadz bukan, orang biasa, nggak dikatakan sebagai habaib, kok kita nggak mau majelis taklim, nggak mau majelis ilmu. Padahal ketika kita menjadi kepala rumah tangga, menjadi istri di rumah, menjadi anak, semua butuh yang namanya ilmu. Nah, yang selanjutnya Syekh Az-Zarnuji mengatakan, ketika engkau bermajelis ilmu maka niatkan untuk menghidupkan agama Allah. Dari pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, wali songo dan segala macamnya, sampai detik ini, kenapa terus ada majelis ilmu? Karena biar untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, Pak, luar biasa, Bu, ketika misalnya kita sedang bermajelis taklim seperti ini. Insya Allah ada sebuah riwayat mengatakan, ketika engkau bermajelis ilmu, maka ada 70.000 malaikat yang ikut turun serta mendoakan panjenengan semua. Maka di majelis ilmu banyak-banyak berdoa. Yang sedang terhimpit ekonomi, yang sedang ada masalah dalam keluarga, yang sedang dalam proses mengasuh anak dan segala macamnya, minta sama Allah dimudahkan, dilancarkan. Karena sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau Allah nggak ridho dengan kita, Allah alami shawab. Apakah Mas Budi nggak gitu? Sama, kita juga manusia. Cuman Allah amanahkan kami bagaimana untuk bisa tablik ke panjenengan semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah ada manfaatnya buat kita semua. Karena ketika kita bermajelis ilmu, Pak, Bu, maka jadikan mata kita ini menjadi, ada 2 tipe mata ya. Jadikanlah mata kita ini menjadi mata lebah. Lebah itu, Pak, Bu, kalau misalnya
hutan lepas, dia nyarinya apa? Madu, betul? Nyarinya nektar, nyarinya yang manis-manis. Sama kayak mata kita. Melihat seseorang, melihat majelis ilmu, selalu lihat yang baik-baiknya. Berbeda dengan mata lalat. Mata lalat dimanapun tempatnya, mau di musola, mau di rumah, mau di mall, yang dia cari pasti sampah. Maka jangan menjadi mata lalat yang senantiasa melihat keburukan orang lain. Setiap orang pasti punya keburukan, tapi setiap orang juga punya penilaian, punya nilai, punya positif dalam kehidupannya. Yuk, maka ketika kita sudah punya mata lebah, insya Allah kita akan enak melihat seseorang tersebut. Oh, alhamdulillah. Kenapa kok dia belum berangkat ke masjid? Oh, bisa jadi karena dia belum tahu tentang keutamaan masjid. Kenapa dia nggak berangkat majelis ilmu? Oh, bisa jadi dia sedang ada masalah. Nah, maka selalu pakai kacamata mata lebah. Nah, nyun sewu ngapunten, malam subuh kali ini saya ingin membawakan sebuah materi tentang 3 obat penyakit hati. Mungkin kalau secara fisik kita semua sehat Pak Ibu ya, benar ya. Tapi ada sebuah kata hadis mengatakan seperti ini. Ada segumpal darah yang dimana ketika segumpal ini baik maka jasadnya baik. Tapi kalau segumpal ini buruk maka semua buruk. Apa itu? Hati. Maka saya ingin ngajak jenengan untuk tazkiyatun nafs, untuk penyucian jiwa, untuk penyucian diri, penyucian hati di sini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan kita akan bisa bersama-sama mendapatkan ilmunya di sini, nggih. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, enggak, tapi karena insya Allah Allah memudahkan segalanya. Dan nanti tidak menutup kemungkinan Pak Eri, Mbah Biman, Pak Lurah, Pak Danu, Mas Adit, AA juga akan ngisi di sini gitu loh. Saya pengennya gitu, muter besok. Ya Pak Dani ya, siap? Wah, siap, udah sisi. Yuk Pak Eri, yuk Mbah Biman, itu kan enak. Sembahas apa-apa yang dibisakan seperti itu, insya Allah ya. Iya, kata Mbah Biman kemarin, bagus ini kalau diselang-seling ya kan. Minggu ini dari luar, minggu depan dari kita, biar terus berjalan. Gitu nggih Mbah Biman nggih? Seperti itu. Nah, maka di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, barang siapa yang dia cinta Allah dan Rasulnya maka ia lebih dicintai daripada selain keduanya. Ya, yang pertama, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada dirinya maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ketika ia mencintai Allah dan Rasulnya. Terkadang kita merasa begini Pak, kalau dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku, jiwa ragaku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dalam kehidupan kita nggak mau diatur dalam kehidupan Allah. Betul? Nah, maka mencintai Allah ini butuh seni. Dengan cara apa? Dengan kenal dulu dengan Allah. Jenengan kalau mau sayang dengan seseorang, contohlah dengan suami atau dengan istri, pastilah ada perkenalan terlebih dahulu, betul? Nggak ujuk-ujuk langsung cinta, nggak ujuk-ujuk langsung tahu. Karena apa? Karena yang namanya cinta itu butuh pendekatan, butuh pengenalan. Nah, mungkin di circle kita seperti ini sudah cinta sama Allah, tapi belum tentu lingkungan kita cinta terhadap Allah. Yang maka kita edukasi, kita sampaikan kepada mereka tentang bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, ketika orang mau mendapatkan manisnya iman, maka ia mencintai seseorang hanya mencintai karena Allah. Pak Danu kepada Bu Tari, sayangku, ana uhibbukum fillah. Wah. Sarang hiu. Apa itu artinya? Mami, Bunda, aku mencintaimu karena Allah. Ibunya bilang, Papa, aku juga mencintaimu karena transferanmu. Alhamdulillah. Maka manisnya iman itu bisa tumbuh karena apa? Karena seseorang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Semua ekspektasi kita, semua percintaan kita ujung-ujungnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak saat ini orang bercinta, banyak saat ini orang mencintai seseorang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Karena ada kepentingan di dalamnya. Hati-hati. Maka saya kalau melihat Pak Eri, lihat Mas Adit dan jenengan-jenengan semua yang ada di sini, kita itu bersaudara, bertetangga itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan
disebut bertetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Wah, berarti coba saya 40 ke kanan, 40 ke kiri, coba jenengan 40 ke kanan siapa aja? Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Dan cara paling simple untuk bagaimana menjadi tetangga yang baik adalah melihat senang ketika orang mendapatkan kesenangan. Banyak orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu manusia. Saya pernah di salah satu daerah, ini kisah nyata di desa ya. Ada seorang ibu-ibu minta keroan sama seorang tetangganya. Yuk, keroi aku yuk gitu. Hei, ngopo masuk angin. Ngopo kok masuk angin, tumben masuk angin padahal nggak apa-ngapain. Tonggoku tuku NMAX. Tetangganya yang beli NMAX kok dia yang masuk angin. Mas, delok kayak. Bar tumbas telat kamu. Nanti ketawanya asar aja nggak apa-apa. delok kayak. Lihat itu. Bar tumbas kompor listrik ya. Alah, paling mau kredit. Paling tumbasnya yang Pak Eri gitu. Seperti itu kan. Orang lain beli kompor listrik kok kita yang kepanasan. Ya lihat Mas, itu lihat itu. Masang AC. Alah, paling mau harga kecek aku yang duwe loro ning omah itu. Orang lain yang beli AC kok kita yang kedinginan. Maka senanglah melihat orang senang, jangan susah melihat orang senang, jangan senang melihat orang susah. Maka dikatakan sebuah riwayat mengatakan Rasulullah begini, ketika engkau melihat tetanggamu sedang bahagia, maka engkau juga turut serta mendoakan tentang kebahagiaan tersebut. Karena ketika engkau ikut berbahagia dan engkau ikut mendoakan, kata malaikat berbisik, amin, semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Coba bayangkan, kalau tetangga kita sedang beli NMAX, alhamdulillah nggak ada Pak Andi. Saya nanti tidak malah darani apa sponsor itu. PCE kok ya PCE ya. Ya misalnya ada Vario misalnya kan gitu. Ya. Alhamdulillah tetanggaku beli Vario. Semoga aku juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama dengannya. Apa kata malaikat? Amin. Semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Susah kalau melihat orang senang itu susah, betul? Kadang ada iri dengki dalam kehidupan kita, ya Allah. Kok bisa gitu? Nah, maka pagi ini, subuh ini, yuk kita coba bersihkan hati kita. Mungkin bisa jadi, kenapa kok hidayah sulit masuk? Itu karena ada kotoran-kotoran dalam kehidupan kita yang belum kita bersihkan. Nah, maka manisnya iman dan Islam ini, itu tadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai karena Allah dan Rasul-Nya, karena kita mencintai karena Allah, dan yang ketiga, kita benci untuk kembali pada kemaksiatan yang dulu. Yang dulu cekelane botol, sakniki cekelane tasbih. Sakniki dulu cekelane, mohon maaf, hal-hal yang enggak baik, sekarang dialihkan ke hal-hal yang enggak baik. Kita nggak boleh mengejat seorang, hei kamu neraka, nggak bisa seperti itu. Ini haram, itu haram. Jangan. Kapasitas kita belum sampai situ. Sekelas Rasulullah yang dikatakan Al-Amin saja, ya kan? Beliau berhati-hati dalam berdakwah. Beliau sangat melihat siapa yang dia dakwahi. Jangan sampai kita nih kelasnya SMA, kita mendakwahi anak TK dengan kalimat SMA, nggak akan masuk. Di sebuah masyarakat, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya orang yang mau berangkat ke masjid, orang yang mau berangkat ke musola, akhirnya apa? Nggak jadi berangkat. Karena pintu gerbang orang yang mau bertobat gini Pak, Bu. Manusia itu akan kembali kepada Allah dengan 2 pintu. Dengan berapa? 2 pintu. Yang pertama, itu pintu masalah, dan yang kedua pintu syukur. Dan yang paling banyak dimasuki oleh manusia saat ini adalah pintu masalah. Ketika ada masalah, ketika sedang down dalam kehidupan, maka akan kembali ke Allah. Ya Allah gitu. Tapi yang paling jarang yang kita masuki adalah pintu syukur. Jenengan mau milih mana? Mau masuk kembali kepada Allah, mau masuk pintu masalah atau mau pintu syukur? Kalau mau masuk pintu masalah, akan banyak orang yang antri di sini.
Tapi kalau engkau mau kembali kepada Allah dengan nikmat syukur, dengan pintu syukur, maka insya Allah di sini tidak banyak orangnya nih. Nah, maka jangan memilih mau kebanyakan orang atau mau sedikit orang. Nah, maka insya Allah kita semua yang ada di sini kembali kepada Allah dengan bentuk syukur kita ya. Masya Allah, luar biasa. Walaupun kita di sini mungkin ya keterbatasan tempat, keterbatasan perekonomian, tapi kita masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa bermajelis ilmu seperti ini hal yang sangat luar biasa. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang disibukkan dengan duniawinya sehingga nggak sempat untuk bagaimana bisa ke musola, nggak sempat bagaimana bisa ke masjid. Maka saya kadang begini kalau melihat Mbak Biman tuh ya, kalau misalnya saya background saya kan pekerja ya, kadang ya Allah, kalau nggak majelis taklim, kalau nggak berangkat ke musola itu berjamaah gimana gitu rasanya. Karena apa? Hati kita sudah tertaut dengan masjid, dengan musola, dengan majelis taklim. Itu. Nah, maka bagaimana cara mengobati atau obat penyakit hati? Yang pertama adalah kata menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan jaga kekuatan. Selayaknya orang sakit, Pak, pasti butuh banyak makan dan minum dan vitamin yang baik, betul? Pak Danu kemarin habis operasi pasti disuruh makan dan minum, suruh istirahat yang baik, betul? Karena menjaga kekuatan. Sama, Pak, kalau orang punya penyakit hati, maka kekuatan mentalnya itu dijaga dengan apa? Dengan ilmu. Karena sebesar apapun masalah kita, kalau ilmu kita kecil, sebesar apapun ilmu kita, kalau ilmu kita luas, maka masalah itu akan menjadi kecil. Tapi sebaliknya, sekecil apapun masalahnya, tapi kalau ilmu kita sempit, maka masalah itu akan menjadi besar. Pak, Bu, Nabi Musa itu di masanya siapa? Fir'aun. Nabi Musa minta kepada Allah bukan minta jabatan untuk melengsarkan Fir'aun. Enggak minta kepada Allah memberikan jabatannya untuk bagaimana menghadapi Fir'aun. Enggak, tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi srohli sodri wa yassir li amri. Kenapa Rabbi srohli sodri? Yes, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Itu tadi saya bilang, sekecil apapun masalahnya, tapi kalau hatinya sempit akan menjadi besar. Tapi ketika masalahnya besar, hatinya kita lapang, maka insya Allah masalah itu akan menjadi kecil. Maka Nabi Musa minta seperti itu, Rabbi shrahli sadri, baru minta wa yassir li amri, dan mudahkanlah ya Allah. Tuh. Jadi kapasitor hati kita itu perlu diluaskan terlebih dahulu. Sama kayak jenengan misalnya bawa 2 sendok garam ke sebuah gelas dan bawa garam ke sebuah waduk. Di sebuah garam jenengan aduk, jenengan minum rasanya apa? Asin banget. Tapi kalau di waduk, jenengan aduk pasti tetap tawar. Kenapa? Karena kapasitasnya lebih besar daripada gelas ini. Itulah penganalogian kita. Nah, bagaimana hati kita menjadi luas? Dengan cara banyak-banyaklah mendatangi majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu dikatakan Rasulullah bersabda di hadis riwayat Bukhari mengibaratkan ilmu itu sebagai hujan dan hati manusia ini sebagai tanahnya. Maka kalau hati kita ini kita nggak pernah berangkat ke majelis taklim, maka bisa jadi hati kita ini apa? Gersang. Hati kita ini nggak. Ya jangan tahu kan kalau tanah dikala kepek meletek toh. Ya hampir sama seperti itu ketika kita tidak bermajelis ilmu. Serius Pak, serius Bu. Nah, apa akibatnya ketika hati kita misalnya meletek seperti itu? Akan sulit menerima kebenaran. Orang mau ngomong A, B, C dalam kebenaran, alah, kowe iki sapa? Tapi kalau mudah menerima kebenaran, berarti bisa jadi hatinya disirami oleh ilmu-ilmu yang luar biasa. Itu. Yang kedua, ya, obat penyakit hati. Yang kedua adalah melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah sakitnya. Pak Danu kemarin habis operasi, nggih? Berarti seorang dokter menyarankan untuk pasien untuk menghindari beberapa pantangan, betul? Ya, termasuk istri ya. Oh, enggak. Termasuk makanan-makanan atau minum-minuman yang enggak boleh diminum misalnya atau dimakan. Ya, kalau istri bukan pantangan dong. Iya, bukan pantangan, beban tapi. Oh, enggak juga. Enggak pada dulu. Enggak. Itu ya. Bercanda. Begitu juga dengan hati kita Bapak Ibu sekalian.
Hati seseorang yang sakit harus menghindari sesuatu yang bisa merusak hati. Apa yang merusak hati? Dosa. Ya, maka cara menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana hati kita ini bisa rusak gara-gara maksiat, Pak, Bu? Ada sebuah riwayat mengatakan seperti ini. Ketika engkau sulit bangun subuh, ketika engkau sulit berangkat ke masjid, bisa jadi ada dosa-dosa yang engkau tak sadari. Saya tuh beberapa minggu lalu itu sering telat bangun subuh. Dalam hati saya ini berbuat dosa apa ya sampai kok saya itu telat bangun subuh. Coba jenengan pikirkan, entah lisan jenengan ke istri jenengan, entah tangan jenengan ke istri jenengan, entah perkataan jenengan ke tetangga jenengan. Kadang kita nggak menyadari hal itu. Maka Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan 1000 kali kalian tawaf di Ka'bah, ketika engkau menyakiti hati seseorang maka nggak ada gunanya. Wah, luar biasa. Maka jadilah pribadi yang baik. Kita tidak bisa membuat semua orang suka terhadap kita, betul? Kalau kita ingin semua orang suka terhadap kita, pasti ada satu yang sedih. Siapa? Diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menuntut seseorang itu untuk suka kepada kita. Pak Danu suka sama aku, Pak Danu cinta sama aku, Pak Danu boleh sama aku. Enggak, kita nggak bisa seperti itu. Sekelas Rasulullah saja yang menjadi kekasih Allah, menjadi Nabiullah saja masih difitnah, dilempari kotoran, betul? Itu. Maka kita nggak bisa memuaskan semua orang. Itu. Nah, saya lanjut saja, saya cepat saja nggih, karena konsumsi sudah datang. Ini ternyata ya ini jamaah musola sebelah sudah datang ini. Tadi keluar ngapain? Pindah musola gitu. Saya kira mau bangun musola lagi ya, jangan. Iya, siapa tahu mau bikin musola chapter blog D misalnya kan gitu. Dan yang ketiga, ya, obat penyakit hati adalah menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya. Ini analogi seorang dokter yang memberikan obat ke pasiennya. Pasti Pak Danu pulang dari RSUD kemarin dikasih obat kan? Iya, dikasih obat, dikasih vitamin, dikasih segala hal macamnya. Nah, sama dengan hati kita. Bagaimana memberikan obatnya dengan bertaubat, beristighfar, dan mohon ampun kepada Allah. Allah akan marah ketika hambanya tidak banyak meminta. Tapi beda dengan manusia. Kita nek banyak mintanya, pasti sebel kan sama manusia. Nah, maka subuh kali ini kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Cukup. Indah sekali Pak ya Bu, ketika kita habis sholat, ketika kita di malam hari kita, di sepertiga malam kita bangun, astagfirullah, astagfirullah, banyak-banyak bertobat kepada Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, maka kita doa bersama kepada Allah, semoga kita senantiasa bisa istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Kita ajak anak kita, ajak tetangga kita, ajak keluarga kita. Masya Allah luar biasa, Mas Adit ngerangkul AA, Pak Danu ngerangkul siapa? Haki, ngerangkul istri juga nggak ini? Lagi dapat Mas. Enggak, bercanda. Itu ya Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi kita bersama-sama di sini, yuk kita bertumbuh, berkembang, menjadi hamba-hamba Allah yang spesial, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita luruskan niat, kita bersihkan hati, yuk kita ramaikan mushola dalam Giri TNI ini. Pak, Bu, penting banget saat ini generasi-generasi kita ya. Pak, Bu, generasi-generasi kita saat ini. Ini sebelum nanti kita tutup dengan doa. Kata pakar psikolog mengatakan, kita saat ini sudah bukan pandemi COVID. Kita saat ini sudah pandemi seks. Ada anak 5 tahun menggauli anak 4 tahun di WC masjid. Di Semarang ada anak yang menggauli ibunya sampai ibunya melahirkan.
Di Jakarta ada seorang bapak yang menggauli anaknya sampai anaknya hamil. Coba bayangkan. Kita sudah pandemi, seks cuman nggak kelihatan saja. Dari apa? Dari tontonan-tontonan. Maka hati-hati. Makanya selalu saya bilang kalau di pos kampling itu, ya Allah, HP, kayak gitu. Minimal kita nih sebagai orang tua memberikan contoh kepada anak kita ketika adzan segera berangkat ke masjid, segera berangkat ke musola. Ketika ada majelis ilmu silakan diajak seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari bahaya api neraka. Berat Pak kita sebagai suami, betul? Berat Bu sebagai istri untuk bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pagi subuh ini yuk sedikit ilmu yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita niatkan senantiasa Allah terima, Allah catat sebagai amal soleh, dan semoga senantiasa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersolawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
Matur nuwun sangat Bapak, Ibu, tetap semangat, tetap istiqomah. Kita berdoa semoga nanti bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rilo bangun Rilo. Ya, Masya Allah. Yuk, selamat tamah bisa minum-minum dulu. Banyu langit.